di Ambar, SOS dari Dinas Sosial untuk penyelenggaraan kegiatan muskel. Data sudah disampaikan, terus sudah divalidasi lagi, sudah diakurasi dan diverifikasi, terus disampaikan lagi ke kami, dan ini nanti hasilnya. Mudah-mudahan nanti kami sisi satu-satu nih Bapak Ibu, RW1 bagaimana, apakah sudah clear terkait dengan datanya, gitu, karena ini merupakan muskel ini Bapak Ibu serentak ya, se-Kota Depok. Kebetulan hari ini ada di Kecamatan Bojong-Sari. Jadi ini adalah amanat dari undang-undang bahwa kita harus memvalidasi data penerima bantuan, karena data ini data dulu sekali Bapak Ibu. Ini sedikit informasi, data dulu yang memang belum benar-benar 100% final ya. Terus ada data banyak, kemudian ada pada zaman COVID, makasih, pada zaman COVID itu kan tidak dipilah apakah ini mampu atau tidak mampu, tapi yang terpapar COVID mendapatkan bantuan. Jadi ini data ini luar biasa ya. Pastinya ada banyak sampah. Nah, pimpinan kami ini adalah menindaklanjuti Pak dari Kementerian Sosial, ditindaklanjuti oleh rapat sebulan yang lalu kalau nggak salah, dipimpin oleh Pak Gubernur. Seluruh bupati dan wali kota, seluruh camat, seluruh lurah se-Provinsi Jawa Barat hadir untuk rapat koordinasi di Bandung, dan salah satu poinnya adalah ini untuk segera memvalidasi dan mengakurasi data penerima bantuan, karena harapannya dana bantuan yang digelontorkan oleh pemerintah benar-benar tepat sasaran. Jadi kita Bapak Ibu mohon kerjasamanya, kita semua punya tanggung jawab moral untuk memvalidasi data. Kita nggak mau ya Bapak Ibu, kami juga pernah nih jadi ketua RT, kami sering komplain nih, makasih, itu mah karena dekat dengan Bu ketua RT jadi dapat bantuan. Saya harap tidak ya Bu ya, kami harapannya benar-benar kita sesuai dengan peruntukannya, karena kita akan izin, kita akan zolim kalau ternyata di depan mata kita ada yang benar-benar perlu bantuan, yang lain bantuan tapi tidak terlewat, dan sementara ada yang benar-benar harusnya sudah naik tingkat tapi ternyata hayu aja tetap mendapatkan bantuan. Nah, mulai sekarang kita benar-benar kita evaluasi semua, kita kita mencoba untuk ya kita sesuai dengan peruntukannya. Dan nanti ini juga mungkin kalau misalnya 5 tahun ya Bu ya, 5 tahun itu kalau misalnya kok tidak naik-naik, jadi mungkin nanti bisa disampaikan kalau ternyata warga tersebut sudah naik tingkat, kita sampaikan baik-baik. Kalau memang ternyata tidak mau dihentikan bantuannya, kita sampaikan bahwa ya tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Ya mungkin tadi disampaikan oleh Pak Kasih, kayaknya susah, pengennya kalau ada bantuan itu mindsetnya itu miskin semua, pengennya miskin, tapi pengen harapannya pengen dapat bantuan ya Pak. Tapi
jenis-jenis bantuan banyak ya. Terkadang kita juga kemarin sih saya pengalaman di Kelurahan Pati Jaya di Bekasi. Kok Bu, ini dapat, ini enggak gitu. Kok dapatnya bantuannya melalui kantor pos, ini bantuan apa? Jadi ayo kita samakan persepsi nih, bantuan apa saja yang dapat dari APBD dan dapat dari APBN. Jadi jenisnya banyak, jadi biar kita saling memahami ya informasinya, jangan sampai ketua RT, ketua RW kalah informasi dengan warga. Ya, baik, mungkin sebentar pengantar dari saya, nanti dilanjutkan dengan Bu Kabid langsung. Nanti kita kembali saja Bapak Ibu Duren 1000 11 RT atau RT. Bapak Ibu sekalian, kita hadir di sini dalam rangka melaksanakan amanah konstitusi, amanah tertinggi kita, yaitu Pancasila. Dalam sila kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Karena itu pembiaran bansos yang tidak tepat sasaran merupakan salah satu pelanggaran dari sila kelima. Yang harusnya yang bansos kita biarkan dapat, yang sebenarnya yang bansos malah tidak kita ajukan. Ya, ini menjadi salah satu semangat kita bersama menjalankan amanah konstitusi dari negara ini. Setuju Pak? Setuju Bu? Oke, Bapak Ibu saya tanya, adakah di dunia ini yang tidak ada aturan? Ada nggak? Nggak. Bahkan untuk meninggal dan masuk kuburan pun ada aturan. Ya kan Pak? Nggak dihidupin atau dia berangkat sendiri kan ya? Diantar ya kan? Kalau Islam gimana menghadap kiblat dan lain sebagainya. Ya semua ada aturan. Begitu juga bansos merupakan bantuan sosial bersyarat yang sudah pasti harus ada aturan. Kalau nggak jadi barbar Bapak Ibu, jadi Turki kalau bahasa Betawinya, seturut-turut kita, ya jadi caranya, ya encingnya, ponakan, anak dan sebagainya yang udah mendapat. Di suatu kelurahan saya bukan diprotes sih, ada yang nyeletuk dari Pak RT. Bukannya kalau kita ngasih itu di kerabat terdekat ya. Saya luruskan, Bapak itu benar anjuran Nabi. Tapi itu kalau saudara ke kantong sendiri, ini uang negara Pak. Ya, jadi ini uang negara, bukan saudara RT RW, bukan saudara Pak Lurah atau wali kota atau presiden. Ini uang negara, sehingga pengaturannya, distribusinya harus diatur. Oke, kita mulai dari yang pertama Bapak Ibu, PK. Ini ada terangannya. Silakan Mbak Bita ya. Iya, Mbak Bita harus ke depan. Udah kenal semua Bapak Ibu ya? PKH Bapak Ibu itu ada 7 komponen. Ya, saya cerita dulu nih buat membuka ya, biar kita sama. Pertama komponen kesejahteraan sosial, yaitu yang pertama lansia di atas 60 tahun, 60 tahun ke atas. Yang kedua penyandang disabilitas. Yang ke kategori kedua, kategori pendidikan. Jika di rumah tersebut ada anak yang bersekolah atau berusia SD, SMP, SMK. Oke. Kategori ketiga kesehatan. Jika di rumah tersebut ada 2, yaitu anak balita. Yang kedua ibu hamil atau menyusui. Jadi balita Bapak Ibu ya. Jadi kalau sudah 61 bulan stop komponennya. Jadi ketika dia di keluarga tersebut cuma dapat komponen balita, kemudian anaknya sudah 61 bulan, otomatis terhenti bantuan. Jadi ketika di ATM belum kosong ya, sudah selesai komponennya. Mereka harus melaksanakan kewajibannya Pak, karena bansos itu bantuan tunai bersama. Dapat uang dari pemerintah pusat, tapi harus yang pertama hadir P2K2. Bapak RT pasti tahu, karena
3 bulan tidak hadir karena alasan sah, ya. Maksudnya apa alasan saya? Maksudnya kecuali dia stroke, nggak bisa bergerak, ya itu bisa dimaklumi. Tapi kalau syarat walafiat tapi 3 bulan betul-betul tidak hadir, maka pendamping akan merekomendasikan cut. Kemudian unsur kesehatan. Ibu hamil menyusui dan balita harus wajib ke posyandu. Nah, kalau tidak aktif maka direkomendasikan cut karena bersyarat. Jadi pemerintah pengen ini dibantu dietasan kesehatannya, tapi pendidikannya diangkat, kesehatannya diangkat. Ya, di P2 kemudian bagus-bagus Pak materinya, ada materi stunting, ada materi tentang pengelolaan keuangan, ada materi tentang pendidikan anak, pengasuhan anak. Jadi lengkap. Jadi kalau mereka mengabaikan itu maka dianggap tidak lagi membutuhkan bansos. Itu hanya berjalan 5 tahun karena itu biasanya sudah tahun keempat mereka didampingi untuk pemberdayaan ekonomi. Biasanya mendapatkan modal usaha, setelah itu tanda tangan graduasi, itu PK. Kenyataannya, kalau saya ke P2 saya tanya, Bu, ada yang dapat dari tahun 2014, ada yang tanda tangan Pak, itu 11 tahun lalu. 2015 Bu, ada kamu jatuh tanda tangan 10 tahun lalu. Dan saya lihat juga ya beda ya Pak kalau misalnya penampilan itu berbeda. Sekali gini, kalau miskin Pak, miskin apa sih definisinya? Tidak terpenuhinya atau tidak bisa memenuhi kebutuhan primer, kebutuhan dasar. Sandang, papan. Daripada beli bedak, ini beli beras. Tapi kalau sudah glowing, sudah bisa beli skincare, udah bisa sulam alis, sudah bisa sulam bibir pakai kawat gigi, kira-kira ada sedahan belum? Pasti berhasil kemarin. Berarti sudah tidak bisa. Jadi kalau istri-istri bapak itu udah pada glowing, berarti ekonominya sudah moncer. Kenapa? Udah berani beli skincare. Kan sunscreen lumayan. Kalau orang miskin Pak pada kebeli, mereka pikir Pak, yang penting anak sekolah, bisa jajan, ada beras, sudah nggak pikir bedak sama sulam-sulaman. Kemudian di kesempatan ketika ada pembagian migor, kalau berapa itu pembagian migor, kan diawasi Polri sama TNI ya Pak. Ketika rapat di Dinsos saya dicolek, Bu, kemarin saya diceritain anak buah, kenapa Pak? Kalau sih Pak diceritakan tingkat kota, Mosok kata Babi Kamtipmas, bukan di sini, bukan di sini. Ada Pak, ada Bu, titik pemberian minggu. Itu motornya NMAX sama PCX semua. Saya jawabnya. Jadi memiskinkan ya. NMAX mana mau dibeli bensin pinggiran yang batu. Pasti share si power Bu, berarti minimal pertama sih. Akhirnya saya diplomatis saja. Ya Pak, memang kalau cari warga sangat miskin di Pernah itu susah Pak. Nah, repot gimana kenyataannya data dari pusat ya seperti itu. Jadi bantuan dari pusat Bapak Ibu diambil dari DPKS. Ya. Kita mau teriak-teriak kayak apa bahwa ini nggak sesuai, nggak begitu cara mainnya. Kita usulkan di sistem lagi sehingga terbaca di pusat. Caranya gimana? Nah, ada operator 6ID di puskesmas setiap kelurahan. Tahun ini sudah di 63 kelurahan sudah ada puskesmas. Ya, siapa di sini puskesmasnya? Ini ya. Nah, saudari Faskelnya Bang Kresna. Kenal nggak Bapak Ibu? Coba diri Bang Kresna. Kenal nggak sama Bang Kresna? Kenal nggak sama saudari? Dulu familiar. Front office dan back office sama kayak mana-mana kemudian kelurahan aja. Kalau fasilitas yang ada Bapak RT. Ya. Dan karena itu Bapak Ibu, jadi kami dari Dinsos menemani selama 3 bulan, Mei, Juni. Setelah itu kita kembalikan kewenangan ke Bapak Lurah. Kenapa? Karena amanah dari Permensos, data layanan Bansos dari daerah nih kelurahan dikirim ke Dinsos. Jadi kami hanya menunggu di kantor, kita lihat di sistem.
mengkhianati undang-undang. Undang. Jadi kita meluruskan. Jadi Mei, Juni, Juli Dinsos temenin, nanti berikutnya dipimpin oleh Faskel dari kelurahan dalam memimpin ini. Kalau sudah remuk, oke, nah baru dikirim ke dinas. Lewat apa? Bukan lewat ojek Bu, di sistem sekarang sudah pakai teknologi. Oke. Baik, kita langsung masuk ke yang pertama, alamat tidak ditentukan. Bapak Ibu, mohon maaf bersabar ya Bapak Ibu kalau ada penduduk yang nggak kulur-kulur, masuk nggak pakai kulur-kulur, pulang nggak pakai pamit, ya kan? Wala salam wala kalam. Padahal secara etika kita masuk ke dalam ini, kita kalau masuk ke dalam ini kan tulisannya 3x24 jam tamu wajib lapor, kan? Nah, ini bukan tamu lagi, tapi enak di sini. Nah ini di Sujabil cerita Bapak Ibu 3 tahun terakhir dari tahun 2020-an itu migrasi masuk Pak ke kota Depok tinggi banget sejak ada batas-batasan ini. Kenapa? Karena daerah sekitar kan belum dibaca lagi. Jadi mereka mengambil 8 bulan masuk ke kota Depok supaya proses melahirkan gratis. Tumor, kanker, stadium berapa masuk ke sini supaya pengobatan gratis. Nah, kadang-kadang yang mungkin Bapak Ibu nggak perlu kepada RT nggak tahu warga sih. Kadang-kadang kalau KTP masih mana-mana, karena itu kita akan tegas kalau yang tidak ada. Nah ini RT juga banyak mengeluhkan. Bu, kalau kita kerja bakti, kalau dia cek ada urunan-urunan, iuran bikin apa, dia ada orangnya. Yang membagian sembako, yuk gitu kan. Nah, ini harus kita luruskan, gitu kan. Oke. Jadi alamat tidak ditemukan silakan ya. Nah, yang kedua, kecuali Bapak Ibu ada nomor teleponnya, mau dikonfirmasi. Ini pulangan sementara atau sementara ya. Ini pindah atau gimana? Jangan-jangan kan saya pakai terpilih pindah itu kan biasanya menjadi sesuatu kan, pinjol dan sebagainya. Kalau dia lapor RTW, ya terlacak ya Pak. Ya kan, kalau kita bisa aja lapor dia tidak terlacak. Yang kedua, individu tidak ditentukan. Yang ketiga, meninggal dunia. Yang keempat, bekerja sebagai ASN, TNI Polri dan aparatur. Yang kelima, keluarga ASN dan pensiunan TNI Polri ASN. Dan ini yang tujuh Bapak Ibu, ini pandangan RTW dianggap atau dinilai sudah mampu. Pak Bu, saya mau tanya, lansia sendirian, suaminya sudah meninggal, sendirian. Tapi kalau ada pekan, mobilnya berewak karena anak-anaknya semua datang ke rumah ibunya. Nah, lansia ini mampu atau tidak mampu? Mampu. Ya, soalnya masih ada, kan tapi nggak punya apa-apa. Iya, nggak punya apa-apa, nggak kerja apa-apa. Tapi ATM-nya berewak. Ya, ATM mau asik tinggal nikah. Asik. Ada kan 7, ATM-nya 7. Oke, ke-8 menerima penghasilan dari APBD APBN Bapak Ibu yang memiliki insentif dari APBD APBN. Kemudian menolak menerima bansos yang menolaknya. Kemudian berpenghasilan di atas WPWK, terdaftar sebagai pengurus atau dari perusahaan, terdaftar sebagai nakes, berstatus aktif sebagai perangkat desa dan sudah menerima bansos selain dari bansos. Bapak Ibu, kalau disurvei masyarakat itu dimiskin-miskinin dirinya, diderita-deritain. Pak, Ibu, penghasilannya apa? Kita mau semakin. Pokoknya di drama-drama ini, ya. Ini berapa listriknya Bu? 900, gitu kan? Pokoknya dikecil-kecilin lah, gitu ya. Sehingga kita, nah oke. Nah, ketika pengakuan seperti itu, ya udah lah yang mungkin miskin ya. Kita masukkan ke DPKS. 9 bulan bertahan dulu. Setelah 3 bulan dia di drop oleh sistem. Nah, ketika kita cek ada tulisannya terdeteksi pengguna listrik 2.200 watt. Jadi luar biasa Bu kemajuan teknologi itu. Orang bisa dihubungi, tapi data tak bisa. Kenapa? DTKS interoperability dengan PLN. NIK-nya dilihat, ID pelanggan, NIK dilihat. Kemudian Kemensos bekerjasama dengan Kemendikbud, NIK guru yang tersertifikasi cekrek. Kemudian interoperabilitas dengan BPJS ketenaga kerjaan.
tulisannya langsung hitam, tulisannya terdeteksi penerima di atas UMP. UMP upah minimum provinsi. Kalau upah minimum kota udah gede kita 4,7 kota. Cuma karena ini di undang-undang adalah UMP yang dipakai kecil Pak, 2,1. Kenapa? Karena di rata-rata Jawa Barat 27 kota kabupaten. Masih ada kota Bu daerah sana yang dekat pantai-pantai yang upah minimum kotanya 1,9. Yang kebanyakannya nelayan, ya, Pangandaran, Jambi, salah satu. 1,9, 1,7 masih ada Pak kota di Jawa Barat yang upah minimum kotanya. Karena kita berpacaran dengan DKI saja Pak, ya, pacaran dengan DKI, Bekasi, Tangsel, sehingga upah minimum kita memang tinggi 4,7. Jadi susah Bapak Ibu cari penerima bansos yang motornya dikiplit, Astrea dikiplit itu susah. GX, MS banyak kan gitu lah, minimal Vario 260 lah. Ya, jadi apalagi itu. Kemudian mereka bekerjasama dengan Mabes Polri, Mabes KD, dengan BKN, Badan Kepegawaian Negara. Jadi nggak bisa ngeles, ini kejadian. Suami istri sepasang suami istri berdua aja kan di Viva. Emang kelihatannya sih susah. Dia punya warung, ya jual apalah, gula sekilo 2 kilo gitu lah, bukan sembako yang besar, warung-warungan atau warung aja. Bapak penghasilannya apa Pak? Ya udah kerja, udah lansia, di drama-drama ya. Kemudian dapatlah bansos Pak, tiba-tiba nggak dapat protes. Kenapa nggak dapat? WNW-nya, saya nggak bisa jawab nggak dapat. Tolong dibantu di sistem. Secara di sistem terdeteksi sebagai keluarga TNI. Saya datangin salah satu ibu, kenapa Bu? Ada apa sama ibu? Iya saya nggak dapat gini. Pak RW saya ajak. Saya tanya, Bu, anaknya berapa? Kan kita cuma 2 Bu, nggak ada temannya kan? Nggak ada. Anak saya 2 Bu. Oh, yang satu di mana? Satu di Jakarta Bu. Oh, kerja di mana? Kerja di bank. Oh, cuma sempat aja Bu. Oh ya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Terus yang kedua apa Bu? Yang kedua di Semarang. Oh, sebagai apa Bu? Itu sebagai TNI AU. Tidak selesai. Udah Bu ya, ini saya bukain sistemnya ya Bu. Nah, saya baca ini, Pak Bu baca. Oh, tahu ya Bu? Iya tahu lah. Ya, jadi manusia itu bisa dibohongi, tapi kalau nanti dipadankan ke semua instansi institusi ya. Dan petugas kita juga nggak polos-polos sangat Bapak Ibu ketika masuk rumah dan ada AC-nya 2 bracket, di garasinya ada kaleng oli, ban bekas, ini ada mobilnya, ya. Nah, jadi seperti itu Bapak Ibu jual teman-teman di lapangan itu. Bahkan udah ada mobil masih nggak ngaku. Bukan mobil tetangga, mobil ke saya. Oke, ada aplikasi cek STNK. Taruh platnya. Kok nama berapa ya? Nah, bisa enak lagi terjadi. Indonesia itu apa sekali nggak repot ya. Kita kasih sekali biasa aja. Kasih kedua kali mulai ngarepin. Kasih ketiga kali ngandelin. Kasih keempat kali nggak wajib bantu. Nah, kelima kali nggak dikasih kalau kerja. Jadi kalau kita kasih orang terus menerus ya, sekali kita nggak kasih itu kita benar berjalan. Nah, kita dibeli. Oh baru lagi, udah lupa kita. Ya, jadi Bapak Ibu kalau nanti diprotes karena ada penidaklanjutan, nggak akan menjawab. Maaf, mungkin sudah dieliminasi oleh sistem. Jadi on off itu ada di sistem Bapak Ibu. Kalau sudah terdeteksi tidak ditemukan, alamat tidak ditemukan, udah selesai. Karena itu kita tidak benar. Benar, angkanya keluar. Nah sekarang saya tanya dulu, ini bis penuh nih Bapak Ibu, ya bis penuh. Yang mau masuk banyak, ya lebih prioritas kita masukin penumpang dulu atau kita keluarin sebagai penumpang?
Cuma karena kakinya aja, saya nggak pernah pas kecil. Asal di toilet bersusah-susah di antara gerbong itu orang berdiri 12 jam nggak pernah makan. Sekarang pakai sistem diatur. Oh, nomor 16A gerbong C di Cirebon orangnya turun, sehingga Cirebon ke Semarang tiketnya bisa dijual. Enggak boleh. Kalau kereta ini, Kalau kereta kerja mah tetap kosong tuh. Kita sering udah banyak kemarin. Nggak naik. Itu siapa yang ngurus? Sistem bu. Kalau kita capek banget bu, sistem. Sehingga ketika dia di Cirebon, dari Pemalang, Pekalongan, langsung kita dana musim merah jadi biru lagi, sehingga bisa dibeli dari Pekalongan, bukan dari Gambir. Gambir ada penumpang. Itu diatur sama sistem. Oke, kita lihat Kelurahan Duren 1000. Jumlah keluarganya, oh ini enggak ini ya. Berarti besar-besar rumahnya ini ya. Enggak terlalu padat ya Pak. Jumlah keluarga kakaknya 2.270. Jumlah individunya 6.053. Ya. Relatif masih banyak kebun ya Pak di sini ya. Dan besar-besar Pak. Masih banyak orang boleh Bu. Bisa aja. Lewat tolong ya kan? Iya ya. Persentase DTKS jiwanya 40%. Ya, bagus. Kemudian yang menerima PBI APBN 2.600, menerima bansos 650. Lanjut. Oke. Ini terlihat dari 11 RW paling padat RW 8 yang namanya bansos. Ada RW-nya di sini Pak? RW 8? Ada. Loh, yang ada. Mana tuh? Oh, ada bukan RT-nya. Itu yang RT-nya Ini tuh kayak pesta semua. Itu yang bagi pemekaran gitu. Oh, iya. Memang kondisinya begitu. Iya. Banyak yang membutuhkan di belakang itu. Iya. Yang paling sedikit RW 6 sama RW 11 perumahan. Iya. Jadi sesuai dengan Ibu ya. Ini mapping kasar bahwa yang sedikit itu kecuali kembali yang kawasan ada RW 8 cuma 6 orang, yang kawasan perumahan malah 164. Ini ceritanya. Oke. Lanjut. Oke. Nah, ada usulan baru sebanyak 178 dari Pak RT RW ya? Dari Pak RT RW, dari warga. Oh, yang ada warga, tapi sudah diisi tas semua. Udah kemudian semua. Bagian belum semua. Oh, sebagiannya enggak. Jangan dimasukin dulu kalau belum di-factor semua. Iya, RW 5 sampai RW 10 nggak ada usulan. Oh, oke, usulan barunya itu membayarkan sembako PBI. Oke, lanjut. Penghentian ini meninggal dunia 4 orang, sudah mampu 26, tidak ditemukan 2, total 32. Jadi kurang ideal ya. Harusnya penghentian sama usulan baru itu banyak kan? Penghentian. Bapak Ibu, muskel ini sifatnya terus-menerus sepanjang tahun. Jadi Bapak Ibu yang merasa kok nama warga saya yang miskin belum masuk, gak usah khawatir. Nanti harinya atau besok dimasukkan ke Mas Kresna untuk kita musyawarahkan bulan depan. Gak masalah. Ya, nanti kurang ideal nanti
yang